wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Rebelda, mahasiswa semester 4 Kesehatan Masyarakat Stikes Harapan Ibu Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi kesehatan yang bertemakan tantangan e-kesehatan di Indonesia. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tantangan elektronik kesehatan di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan. Artinya, sistem informasi kesehatan sangat berperan penting dalam mengelola informasi dan manajemen kesehatan secara menyeluruh di dalam masyarakat. Sistem informasi kesehatan sangat berperan penting untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi kesehatan merupakan tulang punggung dari elektronik kesehatan. Selanjutnya, tantangan elektronik kesehatan di Indonesia. Elektronik kesehatan menurut WHO adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan. Sebagai contoh, penggunaan teknologi di bidang kesehatan yaitu Health Monitoring Page, yaitu teknologi yang dapat memantau kondisi kesehatan seseorang dengan sebuah chip yang ditanamkan di dalam tubuh seseorang. Kemudian chip tersebut mengirimkan kondisi kesehatan tubuh seseorang seperti detak jantung dan tekanan darah. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan sudah diawali sejak tahun 1982. Pada tahun 1985 dibentuk Pusat Data Kesehatan atau Pusdakes. Kemudian Pusdakes ini berubah pada tahun 2010 yang kemudian ditetapkan menjadi Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin. Selanjutnya, pokok dan arah kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun 2016. Di sini artinya tujuan pembangunan kesehatan untuk masyarakat pada tahun 2016. Yang pertama, memperkuat upaya promotif dan preventif kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang meliputi pembiayaan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan sistem informasi, manajemen dan penelitian, pengembangan kesehatan. Yang kelima, penyediaan persebaran kualitas sumber daya manusia kesehatan, mempercepat perbaikan gizi masyarakat dengan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, juga dengan upaya promotif dan preventif di masyarakat. Selanjutnya, tantangan demografis, yaitu bagaimana sistem informasi kesehatan menghadapi perubahan jumlah penduduk setiap waktunya akibat kelahiran, kematian, dan yang lainnya. Merujuk kepada teori generasi, yaitu terjadi evolusi dari budaya generasi. Budaya generasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, budaya generasi baby boomer atau orang-orang yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua yaitu generasi X, orang-orang yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Yang ketiga menuju ke budaya generasi Y,
yang lahir pada tahun 1981 hingga 2000, dan yang terakhir generasi Z, orang-orang yang lahir pada tahun 2001 hingga sekarang ini. Generasi baby boomer dan generasi X cenderung belum mengenal banyak mengenai teknologi informasi dan komunikasi, berbeda dengan generasi Y dan generasi Z. Seperti generasi Y, disebut juga dengan generasi milenium, memiliki teknologi komunikasi yang instan seperti email, SMS, atau media sosial yang lain seperti Facebook dan Twitter. Generasi Y ini juga sudah mulai merambat dalam era game online. Kemudian generasi Z disebut juga dengan E-generation atau generasi internet. Hampir memiliki kesamaan dengan generasi Y, akan tetapi generasi Z ini mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu. Contohnya, bermain game online sambil mendengarkan musik, kemudian nge-tweet menggunakan ponsel, dan browsing dengan PC. Generasi Z kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil pun generasi Z sudah dikenalkan teknologi dan akrab dengan gadget-gadget yang canggih, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka. Orang tua generasi Y adalah generasi baby boomer atau yang lahir pada tahun 1946 hingga 1964, yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki keluarga kecil. Dalam satu keluarga hanya memiliki kakak atau adik saja, tidak lebih dari 3 orang. Generasi Y juga pemakai media sosial yang fanatik. Di samping itu, generasi Y juga terlihat lebih konkret daripada generasi sebelumnya. Banyak di antara mereka yang sudah membuat rencana apa saja yang mereka inginkan pada saat mereka baru berumur 20-30 tahun. Selanjutnya, tantangan dalam mengatasi tren di era digital. Berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu bagaimana sistem informasi kesehatan menghadapi perubahan jumlah penduduk di masyarakat. Kali ini kita membahas tentang mengatasi tren di era digital. Yang pertama yaitu sudut pandang atau perspektif dari pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkungan pemerintah sangat penting, baik dalam lingkungan internasional, regional, nasional, maupun lokal. Bahkan salah satu agenda dari WHO yaitu upaya meningkatkan elektronik kesehatan di seluruh dunia dan juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi. Ada beberapa model dalam penyampaian perspektif pemerintah. Yang pertama yaitu government to government, mendukung komunikasi dan pertukaran data pemerintah serta pelayanan publik yang lebih efisien, contohnya seperti elektronik pemerintah. Yang kedua, government to community, mendukung pengelolaan bonus demografi, contohnya seperti elektronik pendidikan dan elektronik kesehatan. Selanjutnya, government to business, yaitu mendukung pergerakan komoditas dan belanja pemerintah yang lebih efisien. Contohnya di sini yaitu elektronik logistik dan elektronik pengadaan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu business to business, yaitu mendukung perdagangan, bisnis maritim, kelautan, dan pariwisata. Contohnya seperti e-commerce. Kedua, yaitu perspektif finansial. Di sini dilatar belakangi kepentingan para pelaku usaha di bidang pengembangan sistem informasi.
Perspektif finansial ini harus selalu diawasi atau dikoordinasi agar tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan dari pusat. WHO telah memberikan strategi untuk membuat desain sistem informasi kesehatan dan proses perencanaannya. Yang pertama yaitu kepemimpinan, merupakan langkah awal yang perlu dibangun. Pembangunan elektronik kesehatan tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa adanya kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu kerangka masa depan arsitektur enterprise elektronik kesehatan. Selanjutnya, yang ketiga, perspektif teknologi atau sudut pandang dari teknologi. Banyak sekali pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kedokteran, seperti teknologi diagnostik, antara lain fiber optik endoskopi dan computerized tomografi. Terus yang kedua, teknologi terapi, antara lain teknik laparoskopi dan bedah laser. Yang ketiga, teknologi informasi, antara lain sistem data digital, rekam medis, dokumentasi klinik, dan smart card. Yang keempat, sudut pandang atau perspektif dari segi kedokteran. Juga sangat banyak inovasi baru yang muncul di bidang kedokteran, seperti rekam kesehatan elektronik, telkesehatan atau telemedicine, portal teknologi, real-time location service, dan banyak lagi yang lain kemajuan teknologi di bidang kesehatan yang dapat ditawarkan ke pihak pengelola jasa pelayanan kesehatan maupun kepada masyarakat. Selanjutnya, penataan transaksi data dan optimalisasi aliran data dibagi menjadi dua, yaitu telkesehatan, rekam medik elektronik, dan rekam kesehatan elektronik. Telkesehatan dibagi menjadi dua, yaitu telemedicine dan telkesehatan atau telehealth. Telemedicine adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan medis jarak jauh untuk meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan atau UKP. Sedangkan telkesehatan atau telehealth adalah pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan yang ruang lingkupnya lebih luas, termasuk kepentingan konsumen dan pengguna akhir yang menjadi fokus kegiatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya, rekam medik elektronik dan rekam kesehatan elektronik. Terdapat perbedaan antara keduanya, seperti rekam medik elektronik hanya mengampun data konsultasi dan perawatan pasien diperoleh dari sistem rumah sakit, sedangkan rekam kesehatan elektronik mencangkup informasi demografi pasien, obat-obatan, medis, imunisasi, data laboratorium, laporan radiologi, penjadwalan, transkripsi, elektronik resep, evaluasi, dan pemeliharaan kesehatan. Artinya, di antara kedua ini berbeda fungsinya. Rekam medik elektronik hanya dasarnya saja, hanya menganut dasarnya saja seperti data konsultasi dan perawatan pasien. Sedangkan rekam kesehatan elektronik mencakup semuanya. Terakhir yaitu regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks. Yang pertama, penerapan elektronik kesehatan masih terkendala adanya jarak atau dinding penghalang. Yang kedua, praktik kedokteran hendaknya sesuai amanah Undang-Undang Praktik Kedokteran atau UUPK. Dan yang ketiga, regulasi nasional maupun internasional perlu dijadikan acuan agar tidak timbul kerancuan dan timpang tindih peraturan.
Itulah sedikit pemaparan mengenai sistem informasi kesehatan yang bertemakan tantangan elektronik kesehatan di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.